1,2. Ya. 1,2. Kali sini. Bermula pada 29 Februari 2020, di kolam yang berukuran 5x7 meter yang berada di pekarangan rumahnya ini, Gus Tobat memasukkan sebanyak 20.000 bibit lele yang kemudian dikelola secara mandiri menggunakan pakan organik yang dibuatnya sendiri. Berselang 45 hari kemudian, dilakukan proses pemisahan ikan berdasarkan ukuran. Dari proses pemisahan ini ditemukan lebih dari 1.000 ekor ikan atau sekitar 7,5% dari jumlah bibit yang sudah mencapai ukuran siap panen untuk kemudian dipasarkan. Ada lagi yang besar ya? Masih banyak di situ yang besar. Hah? PNS. Iya. Ini lelenya belum cukup 2 bulan ini ya Mas ya? Ikan yang masih membutuhkan pertumbuhan selanjutnya dimasukkan pada kolam yang lain yang telah disiapkan. Sementara kolam bibit akan kemudian diolah kembali untuk memasukkan bibit-bibit lele baru. Digiling seperti kemarin. Oh, jadi digiling pelet. ya? Padat gini? Uh-huh. Padat Pak. Ini. Habis dijadikan pelet baru dijemur. Pesatnya pertumbuhan ikan yang dikelola dengan pola budidaya rumahan tersebut tak lepas dari kualitas pakan yang diracik dan diproduksi sendiri oleh kelompok Tani Poama. Gus Tobat menerangkan bahwa pakan tersebut berbahan dasar ikan segar, kelapa, dan campuran sayuran organik. Asal ikan baru. Kalau ikan sudah lama begitu kita ya jaga kebersihan juga. Ini bahan bakunya ikan Mas. Ikan 1, kedelai 1, baru 1. Awang saya tidak mau awang. Seperti kelapa, bungkil kelapa itu benar, tapi saya tidak pakai bungkil kelapa karena selama ini masih banyak stok di pasar Daya. Baru sayuran itu tetap ada. Sayur mayur tetap ada. Kalau awang saya tidak pakai. Sayur mayur apanya yang digunakan Mas? Seperti kangkung, pepaya, daun pepaya, ubi, digunakan juga di sini. Daun ubi, ya karena itu sebagai daun bawang, termasuk bawang itu ada karena itu sebagai Pokoknya semuanya, antibiotik. Pokoknya semuanya ini ya, bahan organik ya. Ya. Itu keluhan para petani yang saya dengar dari Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Mereka katakan bahwa bertani atau budidaya tambak khusus untuk ikan lele itu untuk mencapai break-even point, artinya bahasa di sini jalan-jalan, itu sudah sangat susah dengan pakan yang dibeli di toko. Cocok Pak. Makanya kemudian banyak petani-petani tambak yang khusus di Makassar ini itu menggunakan usus. Ya. Nah, sementara apakah itu usus ayam? Sementara program pemerintah itu sebenarnya sudah melarang. Karena katanya usus itu mengandung bakteri, artinya dari segi kesehatan itu sudah tidak cocok. Kecuali bukan lele,
Memang Pak mengandung, tapi kalau dilele tidak. Ya. Oh, berarti tidak bisa dipukul rata ini. Artinya begini, dengan produk pakan Poama, kalau seperti yang dikatakan tadi, bahwa sekalipun tidak menggunakan usus dan itu bisa besar, itu kan menjadi solusi buat petani-petani yang ada di sini. Kalau itu bisa masuk, Iya Pak. bagaimana kira-kira menurut Iya, Pak. pendapat? Saya selama ini Pak, saya tidak pernah pakai usus atau ayam mati. Karena masalahnya Pak, satu kalau pakai usus Pak, kalau ayam mati itu berminyak kolam. Kedua kalau bibit itu loyo. Apalagi kalau sudah kesiangan begini panen, itu sudah problemnya tinggi. Ini satu. Kedua Pak, pakai usus itu rasanya itu ikan anyel. Anyel itu apa Pak? Kayaknya Amis. 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 Amis, Ya. ya? Itu amis. Pakai usus atau pakai tidak maupun sama-sama bikin pakan organik, itu ikan tidak semestinya baunya beda dengan kita pakai antibiotik. Jadi antibiotik, maka ini pakan Pak itu sudah ada antibiotiknya, semua sudah ada, sehingga pakan itu tidak menimbulkan di kolam, tidak menimbulkan bau busuk atau menimbulkan apa, itu tidak. Karena dari bahan baku seperti ubi, itu bukan limbah ubi, kita pakai ubi asli. Kelapa pun juga demikian, kita pakai kelapa asli. Minyak pun juga demikian, kita pakai minyak asli. Itu antibiotiknya pun juga kita pakai asli. Itu Pak, kelebihan kita Poama ada di situ satu, sehingga pada tahun 2018 dari berapa Pak Siska? Waktu saya cerita bibit anti mati 3 tahun yang lalu tidak salah ya, 4 tahun ada. 4 tahun ya. Iya. Jadi bibit saya berani 16. menggaransi sampai panen. Iya, 16. Artinya 20.000 kasih turun 20.000 juga. Ya, panen. paling tidak kalau mati wajar misalkan 500 ekor kan wajar Pak. Penemuan formula pakan organik tersebut ditanggapi dengan penuh rasa optimis oleh Direktur Operasional PT Buma, Haji Razak Mustafa, bahwa PT Buma akan bekerja sama dengan Poama untuk merintis berdirinya sebuah pabrik pupuk dan pakan demi menghasilkan produksi dengan skala jumlah yang besar dan mampu memenuhi Jadi setiap saya ingin angka tambahkan apa yang permintaan. disampaikan tadi oleh Gus itu, bahwa dia sudah menemukan satu formulasi pakan dan ini kita harus support. Nah di sisi lain PT Buma akan bersinergi dengan Poama dalam hal membentuk suatu holding atau suatu industri, membuat 2 sistem. Satu sistem industri untuk pupuk dan satu untuk industri pakan. Inilah yang dimiliki oleh Poama, ini yang tidak dimiliki oleh pengusaha-pengusaha lain. Iya. Nah sekarang PT Buma masuk. Nah, oleh karena itu PT Buma akan menetapkan estimasi berapa kalau ini pabrik pakan ini dengan pabrik pupuk ini bisa terrealisasi. Iya. Karena kenapa? Kalau ini sudah dipatenkan dan sudah punya label, sudah punya nama, itu PT Buma dan Poama itu akan besar. Karena ini sudah masuk komersil internasional. Tidak menutup kemungkinan pesanan pupuk dan pakan ini berasal dari luar negeri. Iya, betul. Kalau secara lokal, otomatis kita bisa cover. Jadi barangkali dengan Pembuatan pabrik. pembentukan ini akan lebih bersinergi dan akan lebih besar. Saya rasa itu dari PT Buma. Pentingnya pengetahuan terkait budidaya kepada masyarakat menjadi alasan kuat sehingga pelatihan budidaya dinilai cukup perlu sebagai salah satu solusi mendorong perekonomian masyarakat. Gradasi Sulawesi Selatan kemudian menyiapkan pelatihan berbasis digital dalam hal pemberian materi secara teori dan pelatihan pelaksanaan secara praktik dalam waktu yang memungkinkan ke depannya. Salah satu fokus gradasi itu melakukan pelatihan budidaya untuk masyarakat, jadi manfaatnya bisa dirasakan secara keseluruhan, tentu dengan memperkenalkan pakan-pakan yang kita gunakan sendiri, pakan organik gitu kan, yang sudah memberikan hasil yang cukup maksimal untuk beberapa hasil budidaya yang ada di sekitar sini.
kiranya Mas bersedia tidak untuk membagikan ilmu serta pengetahuan terkait budidaya juga pertanian, karena di sini kan juga kita tahu penggunaan pupuk pada tanaman itu sangat luar biasa manfaatnya, Mas. Jadi ini soal pelatihan. Saya terus terang aja soal tentang pelatihan masyarakat itu, saya katakan dari awal sampai akhir itu sama yang seperti dulu. Iya. Yang orang memang betul-betul kerja, saya juga gaji mereka. Satu, saya tetap gaji mereka dan saya juga kasih modal mereka apabila mereka itu sudah pulang ke kampungnya. Contoh seperti terpal, apakah seperti ini, apakah seperti contohnya bibit, itu saya beri semua. Belum pernah ada yang tidak kuberi dan belum pernah saya merasaan saya biar sedikit pasti saya bayar. Memang tidak sama dengan mesin besar, itu saya tergantung karena kilonya. Saya sampaikan seperti orang bikin pupuk, itu kilonya itu saya kasih Rp500 dalam per kilo. Apa itu? Pembikinan pupuk masyarakat, Iya, Pak, iya. ya. Itu satu. Kedua, pembikinan pakan juga saya kasihin Rp700 dalam per kilo. Nah, untuk budidaya itu saya begitu sudah bisa di sini, begitu dipanen, dia ada bagiannya itu yaitu 30%. Ini. Jadi kalau sudah pulang ke rumahnya, saya kasih terpal, baru saya kasih bibit supaya orang itu bisa mandiri. Kalau ini Pak Siska pasti mau makan ini lele. Dulu tidak mau makan lele. Sama-sama organik. Bagaimana Pak Siska? Organik Pak di sana Pak.